Hai Halo. semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Nopi episode sekian. Jadi hari ini kita mau ngomongin soal memanusiakan para pemulung Sama Yobel dan Novia. Gara-gara keresahan aku kemarin-main ini ketemu sama teman baru dan teman aku ini ngomong kayak gini, kan para pemulung itu dapat uang dari sampah kita. betul, itu fakta. Jadi buat dia nggak apa-apa gitu, kayak maksudnya kita nyampah aja, yang penting karena kan emang pemulung dapat uangnya dari sampah kita. Jadi kenapa kita harus ribet repot-repot kayak gitu sih. Meanwhile beberapa minggu atau 1 bulan lalu gitu, pas kamu pulang dari Dubai, kamu cerita ada fenomena di mana? Nigeria. Tentang pemulung tuh sampai dicambuk. Iya, ya buat yang nggak tahu di Dubai ada apa, di Dubai 2023 Desember ada PBB punya namanya Climate Conference, rutin dilakuin tiap tahun. Salah satu isu yang dibahas ya isu sampah organik, sampah plastik, dan kesejahteraannya gitu di sektor sampah. Nah, ada satu sesi yang ngomongin soal kesejahteraan ini. Terus kebahaslah pemulung, ketemu sama salah satu teman baru, dia aktivis pegiat lah, dia pegiat sampah. Terus dia cerita waktu terakhir dia visit ke Nigeria, dia lihat satu TPA, kalau di kita kayak Bantar Gebang lah ya. Terus dia lihat foto-foto, dia bilang this is an inhuman situation buat pemulung. Karena kebetulan presentasi aku dan teman-teman di sana juga ngomongin soal peran serta pemulung, perlu diakui. Waktu kita lagi memperjuangkan itu, ngangkat narasi itu di sana, malah ada cerita kenyataan pahit bahwa di Nigeria para pemulung itu nggak dilindungi. Bahkan bukan semua, sebenarnya di kita juga nggak dilindungi sih, cuman Tapi di sana bisa sampai dicambuk tuh ya, maksudnya gimana sih? jadi di sana tuh negaranya nggak mau ambil sikap, satu. Terus yang kedua, dianggap sebagai status yang hina lah gitu ya, secara sosial gitu. Terus di TPA ini semacam ada mafianya. Kalau belakangan kan mungkin di Asia lebih kenalnya mafia sampah impor. Jadi ada mafia yang ngirimin sampah dari negara maju ke negara berkembang, salah satu Indonesia. Nah, kalau ini mafia yang memaksa para pemulung di TPA itu di Nigeria buat ngambilin sampah sehingga nyampe tanda kutip kuotanya. Nah, kejadiannya di sana ya Kuotanya buat? Ya itu kan mereka harus nyetor sampah. Tapi kenapa harus pakai dicambuk? Ya nggak tahu. Ya kita tanya lah ke Nigeria ya. Tapi ada beritanya ya. Ya bisa dicek. Ada liputannya, tapi nggak banyak yang cover karena kayaknya sensitif secara politis. Iya, dan maksudnya memberatkan juga kan kalau itu di blow up itu ya, memberatkan berbagai pihak penting kayaknya ya. Ya sensitif lah, kayak isu politik digoreng gitu ya. Tapi di isu lingkungan kok ini. Tapi kalau di Indo kan emang masih banyak banget yang belum aware kalau sebenarnya sampah tuh ya bukan berarti dia dapat duit karena sampah jadi dia boleh Nggak, dia dapat duit dari sampah kita, itu betul fakta. Ya, kita nggak boleh, tapi bukan berarti mendinai. kita tidak memanusiakan mereka, karena kan itu semestinya semua orang aja sebagai pekerja ya, mau dia kerja apapun Ya itu logical fallacy, jadi kesalahan cara berpikir. Kayak kasarnya, kita pakai fossil fuel, ya pakai bensin buat mobil. Terus kita bilang, ya udah kita terus aja pakai fossil fuel, kan nanti ada orang-orang yang butuh hidup dari fossil fuel, misalnya mbak SPBU. Kan nggak gitu cara pikirnya. Iya benar. Kayak gitu. Benar, jadi kayak maksudnya kita membenarkan sesuatu, kita mikir ini buat kebaikannya dia, tapi kita bikin statement sendiri gitu loh, kayak bikin statement kalau ya itu kan kalau buat keuntungan dia gitu, padahal caranya mestinya nggak kayak gitu. Ya jadi ada fakta, terus ada justifikasi. Nah, fakta ini tuh tidak menjustifikasi tindakan kita. Faktanya bahwa kita menggunakan mobil dan ada orang yang hidup dari jual bensin, tidak membenarkan kita untuk selalu pakai bensin. Iya benar. Ada waktunya kita harus berhenti. Ya di isu sampah juga sama. Pengertian yang mudah biar orang-orang tuh paham kalau ini tuh bukan masalahnya, bukan keuntungan pemulung loh. Itu kayak maksudnya ini tuh bukan hal yang semata-mata keuntungan pemulung, jadi kita boleh berlaku seenaknya dan kayak nyampah seenaknya
ya udah kita produksi ya, terus beli buang tanpa ada pemilahan, tanpa ada mindful buying gitu, supaya dia mikirnya ya udah kan gue nyampe, yang penting gue bayar uang sampah, tugas gue selesai. Gimana kita bisa menyampaikan ke orang dengan mudah bahwa kesadaran untuk mindful buying dan pemilahan sampah itu penting. Meanwhile, pemulung tetap kerja untuk mengambil sampah kita. Ya, kalau simpelnya pemulung tuh cuma satu aktor. Pemulung tuh nggak bisa menyelamatkan 100% material yang kita konsum dan buang loh. Banyak yang dia nggak bisa apa-apain, saset nggak bisa. Ya, nah kita juga bisa lihat faktanya di berbagai TPA udah overload, kebakaran sampah juga udah di mana-mana. Terus ada momen-momen di mana si pemulung ini nggak tahu, nggak punya dana buat mendistribusikan, akhirnya mereka buang aja ke sungai. Ya, iya. Jadi satu-satu ya, aku coba runutin. Pertama, si pemulung fakta kita ngomong fakta ya, nggak semua barang yang kita buang itu nyampe ke tangan pemulung. Yang kedua, kalaupun barang itu nyampe, nggak 100% dari barang yang dia terima itu atau material sampah itu bisa dia jadikan uang. Iya. Kenapa sampah kita bisa nggak nyampe sampai pemulung? Karena pemulung itu sektor informal. Dia tuh ngambil dari yang ke sisa. Jadi kalau kita nggak milah dan nggak dikumpulin, ya kita nggak bisa jamin tuh sampah nyampe ke satu tempat gitu kan. Jadi dalam konteks pemulung dia tuh ngambilin sisa-sisa yang nggak terkumpulkan dan terselamatkan sebelumnya. Harusnya sistem utamanya ya idealnya pemulung itu bukan nggak ada ya, adalah pemulung itu bisa ngambil sampah bersih. Waktu keluar sampahnya, waktu jadi sampahnya itu tuh langsung nyambung ke pemulung, idealnya kan gitu. Yeah. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Akhirnya dia ngambil sisa-sisa. Yeah. Itu penjelasan fakta pertama. Oh, ini ngomongin soal itu juga. Tadi barusan ada yang komen kayak gini. Yang penting kita kasih sampahnya itu dalam keadaan bersih supaya pemulung tuh bisa terima terus diduitin. Jadi dia cara mikirnya ya boleh kita pakai kemasan sekali pakai seenaknya kita, tanpa yang penting kita udah bersihin ya udah kasih pemulung. Nah tapi dia kayak itu konteks videonya adalah aku ngomongin soal kemasan sekali pakai udah membludak. Nah itu jadi kayak dia mikirnya yang penting gue bisa recycle lah gitu, atau yang penting gue bisa kasih ke pemulung juga dapat duit gitu. Nah itu menurut kamu gimana? Ya itu dua hal yang berkait tapi cara pikirnya berbeda. Karena dengan satu perspektif kalau mau menyelamatkan yang udah terlanjur terjadi, ya bener ada pemulung, dimaksimalkan dengan cara tadi kalau bisa dipilah sebersih mungkin dan diantar langsung. Jadi tanda kutip mungkin donasi sampah gitu kan, yang bersih, yang kartonnya dipisah, plastiknya bersih, dicuci, kita kasih pemulung ya mereka juga dengan happy pastinya gitu kan. Tapi jadi kalau kita lihat sebenarnya it's a good thing ya. Ya faktanya gitu kan, kalau misalnya material yang bersih, harga jual naik, pemulung juga secara pekerjaan lebih manusiawi. Ya terbantu. Ya. Jadi dia nggak harus ngubek-ngubek lagi. Ya berarti yang pertama banget adalah kita pastiin kita kasih tahu sebenarnya yang paling pertama banget yang masalah utamanya itu adalah sampah ini tercampur. Ya. Jadi karena tercampur ini, jadi ya kayak pemulung tuh bisa terluka. Pemulung bisa terluka loh, ngubek-ngubek dia mau ngambil plastik misalnya dia mau bersihin. Ternyata ada duri, ada paku, ada tusuk sate, ada beling, pecahan beling yang ya kan kita namanya juga nggak tahu ya kan. Si pemulungnya nggak tahu ya kan, dia cuma buka mau ambil sesuatu, mau dipilah gitu loh. Nggak usah terluka benda tajam, nyampur sama sampah makanan sama saus McD aja gitu ya. Ya misalnya basi, makanan yang udah terfermentasi dan menuju basi, atau bahkan kotoran bayi lah. Ya. Dari popok pembalut itu juga kan masalah. Iya, apalagi dari popok pembalut ya udah mencampur. Yang bekas darah lah, bekas gimana? apalah gitu kan. Ya. Nggak cuma pemulung loh itu, pengumpul sampah juga sama. Jadi bayangin ya teman-teman, makanya kenapa ini bukan berarti pemulung karena kerja dari sampah kita boleh seenaknya ngebuang. Mungkin kalau dari rumah kita ngebuangnya satu kayak gitu kan.
Tapi kan ini kan ada berbagai rumah, udah berbagai rumah, punya kurun waktu yang panjang, sampahnya udah bisa di dalamnya ada makanan basi, ada plastik, ada ini, ada itu gabung jadi satu, akhirnya keluarlah bau-bauan yang nikmat. Belum kalau ada barang-barang pecah. Hal pertama yang perlu kita pikirin, selama ini kita memperlakukan mereka itu secara tidak langsung tuh gimana? Apakah sudah memanusiakan para pemulung? Ya milah kunci memang, tapi milah aja nggak cukup. Karena tadi kan, nah itu kan konteksnya kalau udah terjadi, udah terlanjur, ya dipilah. Kalau nggak dipilah makin chaos. Tapi kan kalau lihat konteks keseluruhan, yang tadi kita cerita TPA penuh, TPA kebakaran, ada material-material yang pemulung pun nggak bisa terima, itu fakta lain kan. Penyelesaiannya bukan dengan memastikan pemulung dapat material itu, penyelesaiannya adalah di stop. Hal-hal yang nggak bisa yang susah dipilah, yang kalaupun bisa dipilah nggak bisa didaur ulang, itu harus di stop. Yang sekali pakai ya dikurangi gitu kan. Dikurangi. Betul. Lalu di Bandung juga sudah tidak terima. Udah nggak terima organik per Januari? Udah nggak terima sampah organik. Jadi kalau buat teman-teman yang bahkan nggak tahu sampah organik kan anorganik itu apa, sampah organik itu sampah makanan yang sisa makanan, sampah sisa nyiapin, sisa buah, iya, sisa sayur, sampah dapur, daun ya, ranting, kebun, yang organik, yang dapat diurai oleh alam. Yang dapat diurai oleh alam. Nah itu di Bandung udah dilarang masuk untuk TPA. Dibuang ke TPA, jadi mereka harus olah sendiri. Apakah beneran mereka olah sendiri? Ya itu kan himbauan. Harusnya sih dilarang, ya dilarang sekalian, ada penegakan hukumnya, tapi udah kondisi darurat. Nggak keburu ke DPRD dulu, bikin peraturan daerah, nanti disahkan lagi lewat kementerian. Nggak keburu, jadi ya sebenarnya nggak ideal ya, karena nggak bisa ditegakin secara hukum. Tapi itu himbauan, tapi arah semangatnya kita nggak mau ngirim sampah organik ke TPA. Kenapa? Karena dia bisa membusuk jadi gas metan, jadi gas rumah kaca, tapi bisa meledak kebakaran. Itu kan yang kemarin kebakaran penyebabnya sampah makanan. Belum, ini berarti ya itu. Tahap pertamanya ketika pemulungnya mengambil atau mencari sampahan organik yang bisa dia jual, ya kan? Tahap kedua adalah ketika dia mendistribusikan ataupun ya kerja di TPA, ya kan? Iya. Tapi kalau mau lihat tren yang ada ya di seluruh dunia, pemulung juga pengen diakui sebagai pekerja yang digaji secara rutin. Negara mana yang udah oke itu? Pemulungnya ada di ya ini di Dubai ya. Di Dubai aku ngobrol sama beberapa teman-teman pemulung yang berjejaring, berkoalisi. Demand mereka ke pemerintah di event-event internasional adalah pemulung harus dibayar berdasarkan jasanya, bukan material yang dibayar. Soalnya material tuh naik turun harganya. Botol plastik PET yang direbutin banyak pihak ya, bank sampah rebutin, pemulung rebutin, petugas sampah mengutin. Sekarang ada aplikasi online, kita juga yang buang sampahnya pengen dapat duit, ya kan? Direbutin loh ini material, harganya naik turun. Nah, udah kan kayak ini ya, kayak saham. Ya memang, itu kan komoditas, sebenarnya plastik, komoditas gitu. Nah, kebayang nggak hidup dengan kerjaan yang bebannya gede banget, resikonya yang tadi kamu ceritain, penghasilannya nggak menentu, terus rebutan lagi. Ya bayangin ya teman-teman, rasanya udah dia nggak menentu uangnya, tapi dia harus merasakan itu setiap hari. Bahkan nggak ada kepastian sebenarnya, itunya yang penting. Insert kali ya video di sini, semoga ada. Jadi kemarin ini ada, aku pas keluar dari rumah kamu, ada itu apa? Orang digorong-gorong. Oh iya. Aku nggak tahu dia ngambil, katanya nyari cacing. Nggak tahu. Pokoknya aku nggak tahu apakah dia pemulung, apakah dia nyari sesuatu di bawah. Tapi kayak gitu deh, aku kayak ini yang maksudnya aku baru pertama kali lihat gitu, ada orang yang harus melakukan ini. Tapi kan realitanya pemulung mengerjakan setiap hari. Tiap hari. Nggak ada kepastian, nggak ada perlindungan sosial, nggak ada perlindungan kesehatan, nggak ada BPJS dan sebagainya. Harga material naik turun, gajinya naik turun. Kalau dia nggak mulung sehari, dia nggak dapat penghasilan sama sekali, berarti nggak makan hari itu.
Makanya yang tadi teman-teman pemulung yang ada di Latin Amerika khususnya kemarin mereka sharing mereka pengen dibayar berdasarkan jasanya, pay by service, karena kan mereka ngasih service kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kenyamanan, ya kesehatan, kenyamanan, kebersihan. Jadi berapapun sampai yang sampai ke mereka akan dapat gaji yang tetap minimal UMK, perlindungan sosial dapat gitu. Kalaupun ada material yang bisa dijual sifatnya bonus. Ya, dan bisa kebayang ya teman-teman, mungkin di daerah teman-teman belum pernah ataupun ngalamin momen-momen sampah numpuk dan nggak ada yang ngambil. Iya. Kemarin pas di Bandung sempet sampah numpuk banyak yang nggak diambil karena overload TPA-nya. TPA-nya nggak bisa nerima lagi, ya, kebakaran jadi lagi. kayak, ya kita lewat jalannya ya bau gitu, semua sampah di situ gitu. Tapi mungkin saat ini di beberapa daerah di Jakarta yang nggak merasakan hal itu karena ya udah kita kayak lupa aja sama sampah yang kita buang gitu, kayak ya buang tapi hilang gitu. Terus kita mikir ya dia kan gua udah bayar uang sampah gitu, jadi kayak merasa fine gitu. Dan uang sampah itu nggak nyampe pemulung loh. Uang sampah itu nyampe ke RT, ke RW. Dari RT ke RW itu kita nggak pernah benar-benar tahu itu uang beneran nyampe nggak. Menggaji pemulung atau enggak kita nggak tahu ya. Ya kalau kita di perkotaan besar bayar IPL, ya kan biaya IPL. IPL-nya let's say 200, 500 gitu ya, ribu gitu. Mungkin yang buat keamanannya 300.000, 100.000-nya uang administrasi. Iya, makanya kadang-kadang papaku emang papaku orangnya agak apa namanya ini berat tangan, apa ringan tangan. Kalau ringan tangan, ya papa suka kasih uang buat pemulung maupun orang ya pemulung sih, buat orang-orang ngambil sampah pagi-pagi tuh. Karena kalau ngasih langsung itu langsung diterima dia. ya. Kalau kita kasihnya cuma uang sampah itu kan belum tentu kan. Tapi itu cuma. Ya harusnya juga nggak gitu ya. Maksudnya kan kalau gitu jadi satu ngasih lebih, satu enggak. Iya. Nggak jelas jadinya gitu. Bener, Nasibnya nggak jelas juga ujung-ujungnya. Sukarela aja yang papa terketuk gitu hati. Iya, tapi kan nggak tiap hari terketuk atau tiap minggu terketuk, itu kan masalahnya. Jadi nggak bisa kalau modelnya berpikir menurut aku ya. Ya udah nanti kan pemulung ngambil sampah kita bla bla bla. Ya satu itu nggak menyelesaikan masalah besarnya. Kedua tindakan kita ngasih juga belum tentu benar caranya, kan nggak terpilah. Terus kadang-kadang udah kita pilah, duitnya ke kita bukan ke mereka. Iya. Dengan ya masuk ke bank sampah kita yang ngambil duitnya. Iya. Gitu kan. Dan ini tuh rebutan loh. Semua pengen bikin bank sampah online pakai aplikasi, semua rebutan nih. Pemulungnya gimana? kayak itu terjadi gitu. Jadi ya pemulung ini harus dimanusiakan dengan cara sementara ini ya kita sampaikan material dengan bersih ke pemulung, pastiin yang dikasihin ini nggak ada sampah makanan, nggak ada yang berbahaya beracun yang tajam, nggak ada yang bisa didaur ulang. Itu idealnya ya. Tapi kan itu paling nggak dipisah aja. Tapi itu kan bisa dilakukan sekarang, nggak usah nunggu pemerintah berbuat sesuatu. Tapi long termnya kita harus bangun kesadaran bersama bahwa ini tuh ada orang-orang, nggak cuma pemulung loh, petani juga sama. Ya itu hal lain. Itu hal lain. Tapi sebenarnya polanya mirip banget. Ini cuma sneak peek aja ya. Kalau yang kepikiran tuh kayak kita setiap hari makan nasi, tapi bayangin petani-petani beras bener ya, padi gitu. Kebayangan mereka nggak sejahtera. Gitu. Tadi pagi kita baru ketemu sama tanio.id ngomongin soal petani gitu, dimana memang mereka kalau beliau kan apa ya benar-benar berkomunikasi langsung sama petani gitu, jadi kayak benar-benar tahu kondisi petani itu kayak gimana gitu. Dan banyak dari mereka yang memang nggak sejahtera, padahal kita tuh tiap hari makan hasil dari para petani ya. Kok bisa mereka nggak sejahtera gitu? Iya, mirip lah kejadiannya. Mirip banget. Itu sama kayak di Nigeria. Kalau di Nigeria ini pemulungnya ada tanda kutip bosnya yang nagih-nagihin duit, ya petani juga sama, ada tengkulaknya. Jadi yang mainin harga gitu. Kalau nggak dikasih ke tengkulaknya dia nggak bisa dapat duit. Tapi kalau dikasih juga dia untungnya nggak banyak, nggak sejahtera. Jadi terjebak dalam situasi gitu. Tapi kita nggak sadar di kota. Betul. Jadi kondisinya kayak gitu teman-teman. Kayak banyak hal yang kita mungkin kalau nggak ngomongin kita tuh nggak tahu, nggak sadar karena sibuknya kita juga bekerja, tapi kita kayak lupa sama hal ini gitu. Banyak hal yang kayak soal tadi ya pemulung bisa terluka, environment kerjanya juga kita juga ikut serta loh dalam kondisi kesehatan mereka.
gitu. Jadi paling mudahnya adalah kita berarti aksi pertama kalau misalnya teman-teman mau memanusiakan para pemulung, ya kita pilah sampah kita. Sampah organik bisa kita kompos, sampah anorganik bisa kita bersihkan. Ya udah nggak apa-apa taruh di tempat yang sama kalau nggak mau disetor ke bank sampah, tapi kita bisa lakuin hal itu bukan karena pemulung doang, tapi karena memang itu sampah kita. Jadi, karena semua sampah yang kita produksi itu adalah sebenarnya tanggung jawab kita juga gitu. Jadi bukan berarti kita seperti superhero yang kayak memilah sampah berarti itu adalah hal yang kita lebih daripada orang lain. Enggak, mestinya justru umumnya ya itu yang harus kita lakuin karena itu sampah yang kita produksi loh gitu. Bukan berarti, jadi kalau misalnya kita campur-campur justru kan jadi menurunkan nilai dari sampah itu dan malah merugikan banyak orang, mulai dari yang bisa terluka sampai bisa ada kebakaran karena ada gas metan ataupun korban jiwa. Iya, setuju sih. Dan nggak semua, saya kita ambil bagian bertanggung jawab, tapi nggak semua hal juga cuma di kita tanggung jawabnya. Ada beberapa hal yang tanggung jawabnya di produsen. Karena waktu kita milah sampah kan kita jadi nyadar ya. Sih, ya wah kok banyak banget nih sampah yang padahal kita belanja ya nggak sampai setiap hari belanja enggak gitu. Apalagi terakhir kemarin kita lagi isi rumah, jadi memang banyak sampah-sampah yang packaging gitu, yang mestinya kita nggak perlu ada gitu. Kayak contohnya kita beli kursi plastik yang kita beli di official store-nya nggak pakai shipping, tapi kok ada plastik, ada ini, ada itu. Itu aja yang udah dijemput bola masih ada komprominya ya, label, tag, kadang-kadang plastik pembungkus yang udah bawaan dari industrinya. Makanya tadi kan aku bilang ada tanggung jawab dari produsen juga, karena itu kan besi-besinya lapisin plastik pelindung itu kan dari sananya. Tag juga waktu kita jemput bola ke tokonya masih ada aja plastik-plastik yang emang kita nggak bisa hindarin dan kita minta lepas karena dari produksinya udah kayak gitu. Padahal bukan kita beli online gitu. Kalau online mungkin ya banyak kan nambah lagi lah. Alasannya kayak supaya barangnya bisa nyampe dengan selamat tanpa ada cacat. Gitu. Ya ini jemput bola ya padahal ya. Iya, itu sih. Jadi ketika kita jajan-jajan juga kerasa gitu, kayak ada banyaknya kecolongan. Misalnya sesuatu yang nggak perlu-perlu banget, nggak bikin makanan jadi enak gitu, tapi tetap dikasih kayak gitu. Iya, tutup kopi lah, atau nggak tempat wadah makanan yang sebenarnya kita mau langsung makan juga tutupnya nggak kepake juga gitu. Unnecessary plastik. Bahkan kita udah bawa wadah, ada aja kertas yang dilapisin. Padahal nggak perlu, kita justru poinnya kita udah bawa wadah, nggak perlu lapisin lagi, nanti kita nyuci gitu kan. Jadi merasa wadah kita kotor ya. Iya, padahal emang tujuannya wadah itu untuk dipakai, kotor dicuci kan, jadi kayak unnecessary gitu. Iya, seperti itu. Jadi sekian dari podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Cerita Nubi dan bisa mengetuk hati teman-teman Cerita Nubi untuk mulai memanusiakan para pemulung maupun bertanggung jawab sama sampah yang kita produksi. Yes. Okay. See you.